Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dini Nadia. Saya merupakan mahasiswi aktif Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Maksud dan tujuan saya berada di sini yaitu sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dalam memenuhi ujian tengah semester yang sedang dilaksanakan. Dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Aftarina Handayani selaku dosen pengampu pada mata kuliah Neuroscience yang sudah memberikan tugas ujian tengah semester berupa pemaparan terkait neuroscience kognitif pada anak usia dini. Dengan ini saya akan membahas mengenai kognitif neuroscience pada anak usia dini. Baik, yang akan dibahas pada kali ini yaitu mengenai kognitif neuroscience yang disusun oleh saya, Dini Nadia, dengan NIM 18010350025. Neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari cara kerja otak. Ikrar 2015 halaman 1 menyatakan, neuroscience adalah ilmu yang rumit dan menantang karena menyangkut otak yang menjadi pusat kehidupan. Prinsip dasar neuroscience dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sangat mendasar tentang kerja sistem saraf manusia. Para ahli dunia telah mengembangkan dan mendorong kemajuan neuroscience menjadi ilmu modern dan ilmu masa depan yang bisa berimplikasi sangat luas terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik dari sistem saraf, khususnya otak manusia. Penantan 2013 halaman 15. Secara sederhana, neuroscience itu bisa diartikan sebagai ilmu yang secara khusus mempelajari dan mengkaji sistem saraf atau sistem neuron sel saraf pada manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kognitif neuroscience. Neuroscience kognitif adalah suatu studi kognitif tentang substrat biologik yang mendasari kognisi dengan lebih spesifik pada substrat saraf dari proses mental, terutama soal belajar, memori, persepsi, dan berpikir. Neuroscience kognitif termasuk salah satu bidang ilmu yang paling pesat. Neuroscience berkaitan dengan keterampilan metakognitif yang merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam prosesnya, keterampilan metakognitif ini melalui tahap regulasi, emosi, kesadaran, memonitor proses kognisi. Terjadinya proses berpikir tingkat tinggi merupakan tugas dari bagian depan otak yang disebut dengan lobus prefrontal atau prefrontal cortex. Bisa dilihat pada gambar di sini, frontal lobe yang memiliki otak berwarna merah yang berada pada bagian depan otak. Belahan otak bagian depan ini dikenal sebagai pusat kontrol eksekutif atau pusat terjadinya berpikir tingkat tinggi. Juga tempat upaya pemecahan masalah, regulasi dimensi emosi, penentu watak dan karakter, serta kepribadian seseorang, menurut Suryadi 2014 halaman 86. Selanjutnya, Suryadi 2014 halaman 99 menyatakan bahwa semakin kaya stimulasi dari lingkungan, baik berupa permainan, pengasuhan, dan lainnya, maka semakin banyak juga neuron yang berkoneksi. Semakin banyak neuron yang berkoneksi, maka akan semakin cepat, mendalam, dan bermakna sebuah pembelajaran. Selanjutnya, masa peka anak merupakan masa pada anak untuk menyerap segala bentuk informasi melalui berbagai stimulasi dan dari lingkungannya. Beberapa masa peka anak yang mendukung proses metakognitif diantaranya ada 3, yaitu kontrol emosi,
kontrol kognitif, dan kontrol motorik. Yang pertama, kita akan membahas kontrol emosi. Masa peka anak terhadap kontrol emosi terbuka mulai usia 2-30 bulan. Sistem emosi atau sistem limbik berkembang lebih cepat daripada sistem rasional, lobus frontal. Akibatnya, sistem lebih unggul dalam kontrol. Contohnya, anak sering marah apabila tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Hal ini disebabkan sistem emosinya yang lebih unggul. Regulasi diri pada usia ini belum termasuk karena sistem rasionalnya tersebut belum berkembang. Bagaimana sih peran emosi untuk meningkatkan kecerdasan kognitif? Sejatinya, lobus frontal sebagai sistem rasional bagian otak yang canggih untuk mengatur kemampuan berpikir apabila sering digunakan, maka kerja otak akan semakin canggih. Peran lobus frontal atau otak berpikir sangat dipengaruhi oleh amigdala atau pengontrol emosi. Emosi positif seperti gembira menyebabkan lobus frontal atau otak berpikir bekerja dengan optimal dan siap melakukan pekerjaan kognitif yang lebih tinggi. Sebaliknya, emosi negatif seperti sedih, takut menyebabkan lobus frontal atau otak berpikir tidak bisa bekerja. Menurut Merdiani 2014 halaman 12. Maka dengan itu, untuk kepentingan belajar, guru harus mampu mengkondisikan emosi anak agar dalam suasana emosi senang sebelum memulai pembelajaran supaya kemampuan berpikir anak tersebut bisa bekerja sama dengan optimal. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas kontrol kognitif pada anak. Oke. Masa peka anak terhadap kognitif terbuka mulai usia 10 bulan sampai 7 tahun. Menurut Glasia 2014 halaman 36. Otak kognitif dan otak emosi saling mendukung. Dalam proses belajar, anak usia dini tidak hanya menggunakan pemrosesan materi, pelajaran secara kognitif semata, melainkan juga menggambarkan pikiran secara emotif. Hal ini sesuai dengan model taksonomi Bloom, revisi yang menggambarkan bahwa pemikiran emotif seringkali mendapat input dari pikiran kognitif. Suryadi 2014, halaman 152. Daniel Goleman, pencetus konsep emotional intelligence atau kecerdasan emosional dalam Gracia 2014 halaman 34 menyatakan bahwa manusia mempunyai dua belah otak. Singkatnya, otak kiri berfungsi sebagai otak berpikir, sedangkan otak kanan berfungsi sebagai otak emosional. Jika otak kanan distimulasi sehingga menjadi cerdas, maka otak kiri otomatis semakin cerdas. Namun tidak berlaku sebaliknya. Jika otak kiri yang dicerdaskan, otak kanan tidak otomatis menjadi cerdas. Seorang pakar neurolog, Dr. Damasio, menyatakan bahwa otak kanan atau otak yang merasakan atau otak emosional dibutuhkan untuk mengambil keputusan rasional. Kemampuan otak merasakan otak emosi ini akan menuntun kognitif pada arah yang tepat. Kemampuan regulasi diri dalam proses metakognitif. Metakognitif merupakan kerja otak kanan yang mengarahkan kerja otak kiri untuk melakukan monitor terhadap permasalahan yang dihadapi. Proses ini akan mengembangkan kemampuan berpikir anak untuk mencari cara pemecahan masalah tersebut. Disinilah keterampilan metakognitif anak terbentuk. Proses ini merupakan kaitan antara neuroscience dalam hal cara kerja otak dengan keterampilan metakognitif. Anak bisa diajak memilih materi yang akan dieksplorasi sehingga anak mendapat inspirasi belajar dalam mengambil keputusan sendiri. Dengan ini, ada beberapa metode pengajaran yang sesuai dengan tahap usia anak menurut Glasia tahun 2014 halaman 24.
Ada 3 metode, yaitu untuk anak usia 0-3 tahun, untuk anak usia 3-5 tahun, dan untuk anak 6-12 tahun. Yang pertama, kita akan membahas metode untuk anak usia 0-3 tahun. Dengan ini, metode yang tepat dalam pengajaran yaitu memperhatikan komunikasi guru dengan anak. Jadi, guru ketika mengajar tidak mendominasi kegiatan anak. Berikan kebebasan anak untuk bereksplorasi dalam memilih kegiatan apa yang ia ingin mainkan atau kegiatan apa yang ia minati. Selanjutnya, metode anak untuk usia 3-5 tahun, yaitu memberi kesempatan anak mengobservasi sesuatu. Guru tidak selalu memberikan contoh, lalu anak mengikuti. Biarkan anak mencoba-coba sambil guru mengenalkan kosakata dan membiarkan mereka merangkai kalimat. Selanjutnya, metode untuk anak usia 0-12 yaitu melatih kemampuan anak bercerita dan mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Metode belajar ini ditekankan bagaimana anak berpikir kreatif. Misalnya, ketika menjelaskan suatu hal, benda bisa dengan metode mind mapping atau membuat jaring topik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kontrol motorik. Perkembangan motorik adalah kemampuan gerak, baik gerak motorik halus, yaitu meremas, menunggang, maupun motorik kasar, yaitu merangkak atau berjalan. Masa peka ini berlangsung selama masa perkembangan fetus atau bayi sebelum lahir, hingga usia 6 tahun. Kemampuan motorik melibatkan kerjasama jaringan saraf yang kompleks, termasuk mengintegrasikan sensor keseimbangan yang terletak pada telinga dalam, serta sinyal output yang dikirim melalui otot-otot tangan dan kaki dalam bentuk stimulasi dari luar, yaitu menurut Suryadi 2014, halaman 102. Lalu, apa sih kaitan latihan fisik motorik bagi peningkatan kinerja otak? Mengacu pada hasil riset terbaru yang mengindikasi bahwa otak kecil cerebellum yang berfungsi pengontrol motorik juga bertindak mendukung fungsi limbik, pengatur fokus perhatian dan pengontrol denyut, serta mendukung proses kognitif pada lobus frontal. Berikut gambar perbandingan riset fisik motorik. Menurut Salsa 2012, halaman 274, model sebelumnya terdapat korteks motorik dan model saat ini terdapat 3 bagian otak, yaitu lobus frontal, area limbik, dan korteks motorik. Latihan fisik sederhana dapat meningkatkan jumlah pembuluh darah kapiler ke dalam otak yang berperan mempermudah transportasi darah ke otak sehingga jumlah oksigen yang dibutuhkan otak sebagai bahan bakar bisa meningkat. Konsentrasi oksigen mempengaruhi kemampuan otak dalam kinerjanya. Hasil riset menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah oksigen dalam darah di otak akan semakin meningkatkan kinerja kognitif. Anak akan mampu menghafal lebih banyak dan lebih cepat mengerjakan tugas visual dan spasial. Pada saat berjalan, otak kecil, korteks motorik, dan otak tengah bekerja sesama untuk mengkoordinasikan gerak tubuh yang diperlukan untuk berjalan. Ketiga komponen otak ini saling mengkoordinasi dan menstimulasi jalan pikiran dengan memacu neuron agar menghidupkan sinyal ke seluruh jaringan. Karenanya terkadang bisa muncul ide kreatif saat berjalan santai. Untuk meningkatkan kualitas belajar dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, selayaknya kegiatan pembelajaran tidak hanya dengan duduk, melainkan ada aktivitas gerak fisik sehingga mengoptimalkan kinerja lobus frontal sebagai otak berpikir. Selanjutnya, kita akan membahas stimulasi perkembangan kognitif usia 0-4 tahun. Oke, ada beberapa cara yang dilakukan orang tua untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak, yaitu yang pertama, aktif mengajak anak berbicara.
Salah satu aspek penting dari perkembangan kognitif anak ialah pembelajaran bahasa. Penelitian telah membuktikan bahwa anak-anak sudah memiliki kemampuan ini jauh sebelum mereka lahir. Oleh sebab itu, penting bagi orang tua mengajak anak mengobrol bahkan ketika ia masih berada di dalam kandungan. Selanjutnya, bantu anak mengenal nama-nama objek. Saat anak lahir, benda sebaiknya terus berinteraksi dengan orang tua, sebaiknya harus berinteraksi dengan anak. Orang tua juga bisa mulai mengenalkan nama-nama benda yang bisa digunakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa berbicara kepada bayi dapat membantu meningkatkan kekuatan otaknya. Selain itu, cara tersebut juga membantu si anak mempelajari bahasa dengan lebih cepat. Lalu biarkan anak mengamati dan mengeksplor lingkungan sekitarnya. Yang kita ketahui bahwasannya anak-anak itu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi akan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Orang tua sebaiknya mendukung sifat alamiah tersebut. Biarkan ia mempelajari dunia yang ada di sekitarnya. Orang tua yang terlalu protektif hanya akan membatasi kemampuan anak untuk tumbuh dan berkembang. Biarkan anak mengeksplorasi lingkungan yang ada di sekitarnya sebagai bentuk cara untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Pertanyaan-pertanyaan si kecil. Sering bertambahnya usia, anak-anak akan memberikan banyak pertanyaan. Orang tua harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sabar dan akurat. Itu akan membantu mereka untuk belajar. Lalu ciptakan permainan yang kreatif. Permainan yang kreatif dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Biarkanlah anak menggunakan imajinasi mereka, sangat membantu perkembangannya. Orang tua juga bisa mengajak anak untuk bermain peran. Dengan begitu, dia jadi tahu berbagai macam peran di dunia ini. Anak pun bisa belajar banyak dari hal tersebut dan lebih dapat menghargai orang lain. Selanjutnya, manfaatkan puzzle dan buku. Anak-anak dapat meningkatkan konsentrasi, kesabaran, dan rasa bangga ketika mereka dapat menyelesaikan puzzle. Buku juga menjadi salah satu perantara yang baik untuk membangkitkan imajinasi. Kebiasaan membaca buku untuk si kecil diketahui dapat menambah kosakata dan meningkatkan kemampuan bahasanya. Selanjutnya, bermain sambil belajar. Permainan dapat memberikan pelajaran dengan cara yang menyenangkan. Permainan kata, angka, dan memori membantu meningkatkan kemampuan kognitif. Salah satu permainan yang bisa dicoba adalah puzzle, Lego, dan sebagainya. Selanjutnya, ada bermain di luar ruangan. Bermain memiliki pengaruh besar pada perkembangan kognitif. Karena itu juga salah satu metode pembelajaran. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa lingkungan yang mendukung seperti bermain di luar ruangan dapat memicu perkembangan otak dengan lebih baik, terutama pada bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir, memahami sesuatu, dan mengelola bahasa. Lalu menceritakan apapun kepada anak. Storytelling telah diakui sebagai salah satu metode penting untuk mengembangkan imajinasi dan meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Selain itu, dengan mendengarkan cerita dari orang tua, si anak menjadi lebih terbuka kepada ide-ide baru, memiliki kemampuan memecahkan masalah, serta strategi pengambilan resiko. Kemampuan tersebut sangat berguna hingga mereka dewasa kelak. Lalu, mendengarkan cerita anak. Komunikasi harus terjadi dua arah. Dengarkan juga cerita dari si anak. Mendorong si anak untuk bercerita tidak hanya meningkatkan imajinasi, tetapi juga membantunya mengembangkan
keterampilan berbahasa, memahami bacaan, dan kemampuan sosialnya. Lalu dukung hobi anak. Hobi dapat menjadi alat edukasi yang dapat mendorong pembelajaran dan keterampilan sosial. Hobi yang menyenangkan membuat anak lebih rileks, serta menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Lalu sediakan makanan yang sehat untuk anak. Makanan sehat bagus untuk perkembangan otak anak. Orang tua harus menyediakan makanan kaya nutrisi setiap harinya dan hindari anak dalam makanan junk food atau makanan instan. Oke, selanjutnya saya akan membaca kesimpulan dari hasil pemaparan yang saya telah sampaikan, yaitu proses kognitif dalam diri anak akan berubah sejalan dengan perkembangan anak tersebut. Perkembangan kognitif sangat erat kaitannya dengan kemampuan berpikir. Meningkatkan proses berpikir pada dasarnya adalah mengembangkan metakognitif seseorang. Kaitan antara metakognitif dengan strategi berpikir adalah kemampuan metakognitif menyediakan cara mengendalikan berpikir yang pada akhirnya akan menghasilkan kemampuan dalam berpikir kritis. Metakognitif dalam proses belajar anak sangat berkaitan dengan neuroscience, yaitu ilmu yang mempelajari cara kerja otak. Dalam hal ini, guru dan orang tua harus memperhatikan beberapa masa ke anak yang mendukung proses metakognitif. Di antaranya ada kontrol emosi, di mana untuk kepentingan belajar, guru harus mampu mengkondisikan emosi anak agar dalam suasana emosi yang senang sebelum memulai pembelajaran supaya kemampuan berpikir anak bisa bekerja secara optimal. Lalu ada kontrol kognitif. Untuk kepentingan belajar, guru harus menerapkan metode pembelajaran yang mendukung peningkatan kinerja otak dengan memperhatikan tahapan usia anak. Yang terakhir ada kontrol motorik, bahwa otak kecil anak atau cerebellum yang berfungsi sebagai pengontrol motorik juga bertindak mendukung fungsi limbik, yaitu pengukur fokus, perhatian, dan pengontrol denyut, serta mendukung proses kognitif pada lobus frontal. Untuk meningkatkan kualitas belajar dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif selayaknya kegiatan pembelajaran, tidak hanya dengan duduk, melainkan ada aktivitas gerak fisik sehingga mengoptimalkan kinerja lobus frontal sebagai otak berpikir. Berikut merupakan kesimpulan dari pemaparan yang saya sampaikan. Dengan demikian, saya akhiri pemaparan saya terkait neuroscience kognitif. Dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Karina Dwi Handayani selaku dosen pengampu pada mata kuliah neuroscience. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Dengan ini saya Dini Nadia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.